Oke, selamat malam. Kembali dengan channel saya Panji Radit Garut. Saya dengan Oji. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita mengetahui kelinci yang sakit atau yang enggak. Ciri-ciri kelinci yang sakit dan yang sehat akan saya jelaskan di video kali ini agar bisa teman-teman untuk mengetahui mana yang sehat dan yang enggak. Nah, untuk contoh kali ini saya akan menjelaskan kelinci yang sehat itu untuk Flemish Giant. Nah, untuk Flemish Giant, kriteria Flemish Giant itu seperti ini ya bentuknya. Karena dinamakan giant, pasti dia gede. Terus dari segi telinganya pun banyak kelebihan tersendiri daripada kelinci yang lain. Nah, untuk kriteria yang sakit saya akan jelaskan. Pertama skabis, terus gejala kembung, mencret, dan gejala stres. Nah, yang paling penting itu kita menjaga kelinci kita agar tidak gampang stres ya. Karena kelinci yang gampang stres itu banyak faktor. Pertama dari lingkungan, kebisingan, dan kadang juga kurangnya makan atau minum. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan ciri-ciri kelinci yang sakit dan terserang penyakit. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang kelinci yang telinganya. Pertama telinga kayak korengan atau skabis. Biasanya itu dari kotoran kelinci yang terinjak oleh kelinci tersebut, hingga kebiasaan dia itu kan menggaruk dari hidung, telinga sampai yang lainnya. Nah, kebanyakan kadang kita nggak tahu ya kelinci dari telinganya itu terkena sakit atau enggak, karena biasanya kelinci yang sakit dari bagian telinga itu terkadang kita nggak tahu bagaimana dia itu sakit atau enggaknya, karena kebanyakan kita fokusnya untuk ke makanan. Ketika kelinci makan, minum lancar, udah kita lupa dengan kesehatannya tersebut. Terkadang kalau misalkan kita udah kelihatan, baru karena dia udah parah, baru kita kelihatan kelinci sudah sakit itu parah. Contohnya ini yang sehat. Nah, ini sehat karena kan nggak ada kerak-kerak kayak kayak seperti kotoran yang nempel. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, untuk ini seperti ini, kerak seperti ini. Kalau kita biarkan bisa bertambah banyak, bahkan sampai ke pangkal telinganya ini kalau kita biarkan tidak mengobatinya. Nah, sebab dia menahan rasa gatal, bahkan dia sampai ke hidung ya, bagian hidung. Kebetulan ini belum ada, ke bagian hidung, bagian kaki pun ada, bahkan sampai kaki pun kalau misalkan udah parah bisa sampai ke sikut ya, sikut kelinci tersebut. Nah, itu untuk penjelasan bagian skabis. Nah, untuk ini bagian kaki kita tinggal balikan. Nah, ini seperti ini. Pertama ini lihat kaki depan terkena atau enggaknya. Kebetulan ini yang sehat, ini enggak terkena, enggak sakit. Kedua, dari gigi pun dia sehat ya teman-teman, tuh sehat. Terus dia tidak mengeluarkan ingus yang banyak. Pertama, terus bagian kaki belakang pun dia terpantau sehat ya, terlihat sehat seperti ini. Nah, untuk melihat bagian anusnya, nah teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini tuh. Ini kebetulan dia betina dan sehat. Nah, untuk bagian kembung
biasanya si kelinci itu makan sehari pun enggak, minum pun jarang, karena dia di bagian pencernaan di perutnya, di usus besarnya dia nggak keluar kotoran, sehingga terkadang kelinci kembung itu ditepuk itu seperti kayak manusia yang kembung gitu ya. Gimana rasanya manusia kembung, kita makan pun kurang enak. Nah sama kelinci juga, ketika ditepuk dia akan bunyi kayak nangka yang ditepuk ya, gebluk lah bahasa Sundanya. Ciri-ciri kembung saya sudah jelaskan tadi, di bagian perut dia mengembung, kalau gak diobati bisa sampai banyak kejadian karena kembung kelinci mati. Kembung gak memandang usia jenis kelinci ya, kelinci anak sampai usia dewasa pun bisa terkena kembung, karena pertama faktor udara, faktor makanan, dan kebiasaan dia makan. Terkadang kita nggak tahu kelinci makan apa, tahu-tahu kembung, makan gak mau. Nah itu dia, kebanyakan kita nggak tahu kelinci sehat atau enggaknya karena kita jarang mengeceknya gitu kan. Usahakan kita mengecek kelinci itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Yang paling utama itu kita kebersihan kandangnya tersebut, isi kandangnya tersebut kita bersihin. Usahakan kita 2 hari sekali atau 3 hari sekali kandang bersih. Syukur-syukur kita bisa seminggu sekali kita semprot yang namanya M4 atau deterjen yang lain supaya terhindar dari kuman-kuman yang bisa menyerang kesehatannya kelinci tersebut. Nah mungkin itu untuk bagian-bagiannya. Untuk kelinci kembung, mungkin kalian sudah tahu kelinci kembung itu bagaimana dan gimana penanganannya. Nah untuk penanganannya mungkin saya akan bahas di lain video, karena mungkin video kali ini saya akan menjelaskan saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga kalian bisa mencernanya. Nah untuk bagian-bagiannya sudah saya jelaskan tadi. Jangan lupa ketika kita beternak, memelihara kelinci, jadikan kelinci itu sebagai teman, agar kita bisa merasakan bagaimana kelinci tersebut sakit atau enggaknya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.